Shalom anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, Mari kita perhatikan himbauan ibadah berikut berikut ini. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi dan nyaman. Lalu, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kemudian, ambil posisi duduk yang nyaman dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Dan yang terakhir, jangan sambil makan dan minum ya selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom. Wah, sudah lama ya kita tidak ketemu. Kalau dihitung-hitung sudah ada 7 bulan kita tidak ketemu. Nah, jadi mulai hari ini dan selama masa pandemi virus COVID-19 ini, kita akan tetap bisa beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Kita tetap bisa memuji Tuhan sama-sama, tetap bisa dengar-dengaran firman Tuhan sama-sama. Nah, ibu guru mau sapa anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Tetap Semangat, Yesus cinta saya. Yes, yes, yes. Sekali lagi yang semangat. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, Yesus cinta saya. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ingat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak yang Tuhan kasihi. Pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dan dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memberkati ibadah kami ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah sekolah minggu ini. Kami mau mulai ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Coba semuanya siap-siap. Kita mau bangkit berdiri. Masih ingat kan yel-yel kita? Pasukan Kristus. Oh, bangkit. Sekali lagi. Pasukan Kristus. Oh, bangkit. Bernyanyi. Kau temanku, ku temanmu. Semuanya cari pasangannya.
temanya tentang mendengarkan pengajaran orang tua. Jadi kita mau mengucapkan titah yang kelima. Sama-sama kita mengucapkan isi titah yang kelima. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan menganggap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, dan kita jangan menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Amin. Kita kembali angkat lagu pujian kita bernyanyi Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengar. Firman Tuhan. Alkitabnya semua sudah disediakan? Sudah, Bu. Kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Baik, kepada anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu berharap semuanya duduk dengan tenang, duduk dengan rapi, kemudian juga sudah mempersiapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semuanya dengan sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan rasa puji dan syukur kami kepadamu Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, untuk setiap kasih anugerah berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Beberapa bulan kemarin Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu tidak dapat mengikuti ibadah sebagaimana biasanya karena situasi yaitu penyebaran COVID-19. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun diadakan secara online. Tetapi biarlah Tuhan, ibadah kami ini tetap menyenangkan hati Tuhan, dan boleh Tuhan membawa sukacita kepada anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing.
Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, memberikan kami pengertian, agar kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Bapa yang menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom anak sekolah minggu. Ayah, apa kabarnya? Oh, ibu dengar, ternyata kabarnya semuanya baik-baik saja. Dan ibu berharap semuanya tetap bersuka cita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan membacanya dari kitab Amsal 1 ayat 8. Ibu harap semuanya sudah membuka Alkitabnya masing-masing, yaitu dari Amsal 1 ayat 8. Nah, kira-kira anak sekolah minggu masih ingat gak ya? Amsal itu terletak di perjanjian lama atau perjanjian baru? Coba ibu dengar dulu ya jawabannya. Wah, ternyata semuanya masih ingat. Kitab Amsal itu terletak di perjanjian lama. Nah, firman Tuhan Amsal 1 ayat 8 ibu akan bacakan, dan anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, tadi kita sudah membacakan titah yang ke-5 ya. Apa isinya? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, tema kita hari ini juga berkaitan dengan titah yang ke-5 tadi. Apa tema kita hari ini? Temanya adalah memperhatikan pengajaran orang tua. Sekali lagi ya, ibu sampaikan, ibu ingatkan, tema kita adalah memperhatikan pengajaran orang tua. Nah, di sini ibu mau tunjukkan sebuah gambar atau foto ya. Boleh sama-sama kita lihat di sini. Ada sebuah foto, yaitu foto keluarga. Di sini ada ayah, kemudian ada ibunya, dan ada anak di sini. Nah, temanya tadi berkata memperhatikan pengajaran orang tua. Berarti si anak memperhatikan pengajaran orang tuanya. Ini dia ya. Ini menunjukkan sebuah keluarga. Dan temanya adalah anak memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, ini dia. Baik. Firman Tuhan tadi berkata memperhatikan pengajaran orang tua. Pengajaran orang tua itu bisa berupa nasihat, bisa juga berupa teguran. Nah, nasihat itu berisi tentang pesan-pesan yang baik yang disampaikan oleh orang tua kita kepada anak-anak. Kemudian juga bisa berupa teguran. Nah, apa tujuan teguran? Teguran itu adalah tujuannya supaya anak-anak yang berbuat kesalahan, dia menyadari kesalahannya, kemudian dia akan melakukan perbuatan yang baik. Itu dia. Nah, di sini dalam firman Tuhan hari ini, kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus memperhatikan pengajaran orang tua kita, itu ada alasannya ya. Sekali lagi, kenapa anak-anak harus memperhatikan pengajaran orang tuanya? Nah, alasan yang pertama adalah karena pengajaran orang tua itu tujuannya adalah baik dan bermanfaat untuk anak-anak. Sekali lagi, kenapa kita harus memperhatikan pengajaran orang tua? Karena pengajaran orang tua itu adalah baik dan bermanfaat untuk anak-anak. Nah, ibu kasih contoh ya. Ada contoh, misalnya sekarang anak-anak sekolah minggu itu tidak sekolah seperti biasanya, tetapi mereka belajar dari mana? Dari rumah masing-masing, menggunakan aplikasi ya, misalnya ada WhatsApp, Google Classroom, dan aplikasi yang lain. Nah, misalnya si anak
sebagai siswa tadi diberikan tugas oleh guru dari sekolah, misalnya dari WhatsApp tadi. Kemudian si orang tua dia memberikan nasihat, dia mengingatkan anak-anaknya supaya jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, sikap anak sekolah minggu yang tepat adalah bagaimana? Tentunya harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya tadi, kemudian juga melakukannya. Itulah arti memperhatikan pengajaran orang tua. Jadi selain tadi kita dengarkan perkataan nasihat orang tua tadi, kemudian kita kerjakan juga tugas-tugas tadi. Itulah artinya anak sekolah minggu memperhatikan pengajaran orang tua. Nah, kemudian contoh lain, orang tuanya berkata, kamu harus rajin belajar. Nah, ini adalah pesan nasihat yang sangat baik dan bermanfaat untuk anak sekolah minggu. Kalau anak-anak sekolah minggu dikasih nasihat oleh orang tua untuk rajin belajar, tujuannya supaya apa? Supaya anak-anak menjadi pintar, kemudian bisa jadi anak yang berprestasi, nantinya bisa dapat juara kelas. Kalau anak-anak dapat juara kelas, siapa yang akan senang? Yang akan senang adalah diri sendiri, orang tua, dan pastinya menyenangkan hati Tuhan. Nah, makanya dikatakan pengajaran orang tua itu selalu bersifat baik dan bermanfaat. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya adalah ketika kita kurang lebih ya selama 7 bulan tidak beribadah sekolah minggu sebagaimana biasanya, kemudian mulai minggu ini kita kembali mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online seperti ini. Nah, kalau orang tuanya nanti mengingatkan anak-anak mulai minggu ini, minggu depan, dan seterusnya, nah harus cepat bangun hari Minggu. Kenapa? Karena kita mau mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, sikap yang baik dari anak-anak sekolah minggu pastinya adalah dia dengarkan perkataan dari orang tuanya tadi, kemudian dia setiap hari Minggu, mulai dari minggu ini sampai minggu depan dan seterusnya, dia dengan semangat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kenapa? Guru-guru sekolah minggunya sangat bersemangat, maka anak-anak sekolah minggu juga harus mengikutinya dengan semangat. Nah, itu dia. Kemudian tadi ibu katakan pengajaran orang tua juga selain berupa nasihat bisa berupa teguran, ya. Teguran tadi tujuannya adalah supaya hal yang salah yang dilakukan oleh seorang anak tadi bisa diperbaiki, kemudian dia melakukan hal yang baik di kemudian hari, ya. Ibu kasih satu contoh. Misalnya, selama anak-anak belajar di rumah, pastinya hari-harinya memegang ini ya, memegang handphone atau gadget, benar ya? Jadi hari-hari anak-anak menggunakan handphone untuk belajar. Nah, tapi ada sebagian anak yang dia menggunakan HP-nya ini untuk bermain game, ya. Saking asiknya bermain game di HP sampai lupa waktu. Nah, di sini orang tua memberikan teguran kepada anak-anaknya supaya dia tidak asik hanya bermain game, tetapi dia mengingat waktu, kapan dia harus belajar, kapan dia harus mandi, kapan dia harus makan, dan melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus memperhatikan pengajaran orang tua? Yang kedua adalah karena hal itu adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan, ya. Sebagaimana tadi di titah yang kelima, menghormati orang tua sama juga dengan memperhatikan pengajaran orang tua. Nah, kalau hal ini dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu, maka ini akan menyenangkan hati orang tua dan juga tentunya akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini ibu mau bertanya dulu kepada anak sekolah minggu, siapa di sini yang mulai saat ini mau berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan memperhatikan setiap pengajaran orang tuanya? Nah, semuanya boleh ya, di rumah semuanya angkat tangan. Sepertinya semuanya sudah angkat tangan, semuanya berjanji kepada Tuhan
bahwa anak-anak sekolah minggu akan memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Amin. Kita kembali berdoa semuanya dengan sikap berdoa. Anak sekolah minggu dilipat tangannya, ditutup matanya. Ingat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan rasa syukur kami kepadamu Bapa, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajar, mengingatkan kami untuk senantiasa memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh orang tua kami. Karena pengajaran tersebut adalah hal yang baik, hal yang bermanfaat untuk anak-anak-Mu, dan juga hal ini adalah perintah yang telah Tuhan berikan kepada kami semuanya, sehingga ketika anak-anak-Mu sekolah minggu melakukan perintah-Mu Tuhan, hal ini akan menyenangkan hati Tuhan. Berilah kami kemampuan Tuhan, kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan ampuni kami Tuhan akan segala dosa pelanggaran yang kami perbuat, sehingga kami boleh layak untuk menerima setiap berkat-Mu. Inilah Bapa yang menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, itulah tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan sama Ibu Riris. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah sudah mengerti kan kenapa kita harus taat, harus hormat sama orang tua, karena itu perintah Tuhan. Jadi kita taat sama Tuhan, harus kita ikuti apa perintah Tuhan. Hormat, taat sama orang tua. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita angkat lagu pujian kita, Hai anak-anak, taatilah. Semuanya ambil sikap berdoa, kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah didengarkan oleh anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di rumah, firman itu boleh tinggal diam di dalam hati dan juga pikirannya, sehingga anak-anak-Mu sekolah minggu GKPI Pasir Putih, mereka boleh tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, berikanlah kekuatan dan juga kesehatan bagi anak-anak-Mu sekolah minggu, dan juga berkati mereka, berikan mereka hikmat, di mana pada saat ini juga mereka harus mengikuti belajar secara online. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan, pembelajaran yang mereka selesaikan, biarlah itu juga bisa menambah ilmu pengetahuan mereka, supaya mereka juga bisa tumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang pintar, yang tetap berprestasi dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terimalah ibadah kami ini, boleh menjadi daupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.